Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Ria Komaria. Di video kali ini aku bakalan bahas seputaran tentang Google AdSense. Hal apa aja yang perlu kita lakukan setelah kita dimonetisasi supaya kita nggak terlalu lama untuk ditinjau oleh pihak YouTube. Dan setelah $10 pertama, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita itu nggak bakalan ditolak oleh pihak YouTube ya teman-teman. Jadi di sini ada 3 hal penting yang wajib kalian ketahui. Jadi langsung aja kalian tonton videonya, jangan kalian skip. Buat konten kreator pemula, ini wajib banget kalian tonton ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa juga tombol notifikasinya. Buat para konten kreator pemula, kalian wajib banget nonton ini karena ini menurut aku sangat penting ya teman-teman. Nah, di sini untuk menjadi partner YouTube, kita mempunyai beberapa syarat, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan alhamdulillah di sini aku udah mencapai persyaratan tersebut, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tadi. Nah, nanti kalian bakalan dapet email dari YouTube. Dan isi dari email tersebut adalah di sini menjelaskan bahwa kalian itu sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pada waktu 12 bulan. Nah, jadi kalian itu sudah bisa untuk bergabung menjadi partner YouTube. Nah, setelah itu nanti kalian di situ kan ada ini tulisan daftar sekarang. Kalian tinggal klik aja daftar sekarang, nanti kalian diarahkan seperti ini, monetisasi channel. Nah, di situ ada 3 langkah. Langkah 1, tinjauan persyaratan program partner, dan langkah yang kedua itu daftar ke Google AdSense. Nah, yang ketiga ini adalah channel tinjau. Nah, sebenarnya di langkah 1 dan langkah 2 itu ada tulisan mulainya ya teman-teman, karena aku udah selesai. Aku maaf banget, emang beneran aku lupa nge-record. Di sini ada tulisan selesai. Nah, jadi nanti kalau kalian yang belum daftar, kalian tinggal klik aja mulai. Nanti di situ ada beberapa yang harus kalian isi datanya, dan begitu juga yang di langkah kedua. Nah, di sini di langkah kedua itu banyak juga yang ditolak oleh pihak YouTube ya teman-teman, atau pihak AdSense-nya kayak gitulah pokoknya, karena ada kesalahan. Jadi memang benar-benar harus detail. Pokoknya memang harus benar-benar jelas dan memang sesuai dengan data kalian ya teman-teman. Nah, di sini aku saranin untuk para konten kreator pemula ataupun kalian yang lagi mau monetisasi, kalian wajib banget nonton video-video yang tentang monetisasi ataupun Google AdSense ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa lihat videonya Kak Adelina. Di situ jelas banget penjelasannya, dan di situ juga detail ya teman-teman videonya. Banyak banget di situ keterangan para konten kreator. Nah, lanjut untuk langkah yang ketiga. Di sini memang benar-benar ini sih yang buat deg-degan banget ya teman-teman. Nah, jadi di langkah 3 ini ada juga teman-teman yang hanya dalam hitungan hari itu sudah disetujui monetisasi, dan ada juga yang nunggu beberapa minggu. Nah, kalau aku pribadi, aku di sini menunggunya itu sampai kurang lebih 1 bulan. Di situ aku udah deg-degan banget bakalan diterima nggak ya kayak gitu. Nah, ternyata aku baca-baca juga, ada yang bilang kalau seandainya Google AdSense-nya itu udah selesai, nah di situ bakal diterima oleh pihak YouTube untuk menjadi partner YouTube kayak gitu. Jadi di situ aku agak tenangan sedikit ya teman-teman. Nah, 1 bulan ke depan, aku alhamdulillah itu aku mendapatkan email bahwa aku itu keterima menjadi partner YouTube. Nanti aku bakal kasih tunjuk ke kalian emailnya seperti apa. Nah, di situ aku tuh senang banget, ya Allah. Akhirnya alhamdulillah kayak gitu teman-teman. Aku ada di tahap ini gitu ya.
Nah, ini dia teman-teman emailnya. Congratulations your YouTube channel Ria Komariah. Nah, pokoknya di sini menjelaskan bahwa aku itu keterima menjadi partner program YouTube. Nah, setelah itu kita nggak stop sampai situ aja teman-teman ya. Nah, kalau kita udah keterima YouTube, ini nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Nah, di sini kita udah bisa pasang iklan kita ya teman-teman. Kita aktifin semua di setiap video. Nanti aku bakal kasih tahu caranya. Nah, ini aku udah buka salah satu video aku. Di situ monetisasinya udah aku aktifin. Itu ada dolar hijau aktif ya teman-teman. Nah, jadi iklannya di sini itu tergantung durasi ya teman-teman. Kalau seandainya kita itu durasinya di atas 10 menit, itu kita bisa setel iklan sebanyak gitu. Udah gitu bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir kayak gitu. Tapi kalau seandainya itu kurang dari 10 menit atau 8 menitan kayak gitu, itu iklannya udah ditentuin sama YouTube kayak gitu. Jadi kita nggak bisa taruh di awal, di akhir, pokoknya kita nggak bisa atur iklannya ya teman-teman. Beda kalau durasi itu di atas 10 menit teman-teman. Dan ini aku kasih contoh, durasi aku itu lebih dari 10 menit ya teman-teman. Kita bisa taruh iklannya di awal, di tengah, di akhir kayak gitu ya teman-teman. Dan ternyata kita nggak stop di situ aja ya teman-teman. Kita masih ada perjuangan lagi. Di sini kita harus mengumpulkan 10 dolar pertama teman-teman. Nah, ini menurut aku lumayan menantang banget ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan 10 dolar pertama itu caranya yaitu kita sendiri yang menentukan. Semakin kita rajin upload video, dolar kita otomatis semakin banyak bertambah kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku untuk mencapai 10 dolar aku butuh waktu 1 bulan ya teman-teman. Jadi 10 dolar ini dihitung setelah kita monetisasi ya teman-teman, bukan dari viewers yang sebelum kita dimonetisasi. Dan setelah itu nanti kita bakal mendapatkan email dari Google Payment. Nah, di situ kita harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Dan di situ juga dijelaskan, untuk menyelesaikan proses verifikasi ini, Anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, paspor ataupun SIM. Nah, di sini kita juga bisa pakai KTP ya, teman-teman. Nah, kalau seandainya kalian belum punya KTP atau usianya masih di bawah 17 tahun, kalian bisa pinjam KTP orang tua kalian ya teman-teman, ataupun kakak kalian, dan pokoknya orang-orang terdekat kalian. Dan yang penting KTP-nya itu masih aktif dan juga masih jelas gambarnya ya teman-teman. Nanti di situ bakal ada petunjuknya. Nah, seperti ini. Proses verifikasi akan membutuhkan waktu beberapa hari. Selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai, Anda tidak akan bisa mengubah nama di profil pembayaran Anda. Nah, di sini juga dijelaskan tips untuk mengirim dokumen. Yang pertama, foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Nah, jadi di sini memang harus benar-benar kena gitu sudut-sudut KTP-nya ya teman-teman. Terus yang kedua, gambar harus dapat terbaca, fokus, serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya. Jadi memang benar-benar kalau bisa kalian itu harus pagi hari ya teman-teman, supaya nggak ada kena pantulan cahaya ataupun kena cahaya lampu kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga, dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Nah, jadi nanti di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian contoh foto KTP aku yang alhamdulillah dengan sekali unggah aku udah keterima ya teman-teman. Nah, itu aku fotonya di pagi hari teman-teman. Nah, setelah itu untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Nah, di sini kita dibatasin, kita hanya dikasih waktu, kita dikasih kesempatan 3 kali unggah ya teman-teman, karena di sini supaya tidak ada penyalahgunaan kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir, mengupload dokumen atau foto sebelum daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Nah, jadi kalau seandainya memang belum diperintahkan oleh email yang udah dikasih tahu ke kita, jangan dilakukan kayak gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita tinggal klik aja verifikasi sekarang, ataupun kalian bisa masuk melalui Google AdSense. Kalian bisa masuk lewat Google.
Nah, di situ nanti ada tulisan aksi, kalian tinggal klik aja. Kalau di sini ini aku melalui email ya teman-teman. Jadi kita akan klik tombol verifikasi sekarang. Nah, nanti kita bakal diarahkan seperti ini ya teman-teman. Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Nah, Anda tidak dapat mengedit nama setelah ya kayak tadi pokoknya ya teman-teman. Nah, di sini itu aku kan udah pernah ngedaftar ya teman-teman. Udah Google AdSense-nya udah selesai. Nah, di sini otomatis terisi nama dan juga alamat. Nah, tapi di sini aku mau isi ulang karena takut salah nanti malah bahaya, pinnya nggak nyampe ya teman-teman. Di sini ada baris alamat 1, ini aku isi alamat aku. Dan di sini aku mau ngejelasin ya teman-teman. Di sini kan ada tuh baris alamat 1 dan baris alamat 2. Nah, ini nggak harus kita isi yang kolom baris alamat 2-nya. Tapi itu fungsinya kalau seandainya nanti kita isi di kolom baris alamat 1 nggak muat, terus kita teruskan di baris alamat yang kedua, kayak gitu teman-teman. Kan banyak banget tuh yang penasaran pastinya ya, baris alamat 1 dan baris alamat 2 itu apakah harus diisi dengan dua alamat yang berbeda kayak gitu ya. Nah, ternyata enggak teman-teman. Jadi fungsinya yang baris alamat kedua itu untuk melanjutkan baris alamat yang ke satu kalau seandainya alamat kalian nggak muat, jadi diteruskan kayak gitu. Dan kita lanjutkan. Di sini bukti dokumen identitas yang dapat diterima. Dan di sini ada 3 pilihan. Kita bisa pakai surat izin mengemudi ataupun SIM, KTP dan juga paspor. Nah, di sini aku pakainya KTP ya teman-teman. Nah, dokumen yang diperlukan tidak ada. Nah, kita unggah aja, kita pilih. Nah, di sini aku udah sediain fotonya yang terlihat jelas ya teman-teman. Dan aku saranin di sini kalian nggak usah pakai scan KTP ya teman-teman, karena itu nggak terlihat jelas, sudut-sudutnya nggak kelihatan teman-teman. Dan di sini aku pakai file JPG ya teman-teman. Nah, udah pasti terupload seperti itu. Udah muncul ya, kita klik kirim dan kemudian muncul seperti ini. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirimkan lagi dokumen Anda, jumlah percobaan terbatas. Kita klik aja oke. Nah, ini contoh dari KTP yang aku upload ya teman-teman. Nah, ini datanya aku tutup, maaf. Kalian lihat aja sudut-sudutnya yang penting ya teman-teman, dan tulisannya itu kelihatan jelas. Dan buat para konten kreator pemula, kalian jangan cemas ya teman-teman kalau seandainya nih kalian udah mencapai $10 tapi belum mendapatkan email. Karena aku sendiri aja paginya itu udah $10 dan alhamdulillah sorenya itu Google Payment itu baru mengirimkan email ke aku ya teman-teman. Intinya kalian harus wajib cek-cek email ya teman-teman. Dan kita lanjut ke pembahasan tadi. Setelah kita mengupload foto KTP, nanti kita bakalan dapat email dari Google Payment yang berisikan bahwa verifikasi identitas Anda berhasil. Nah, aku itu 1 jam kemudian baru dapat email ya teman-teman. Dan gak lama dari itu, gak sampai 1 hari ya teman-teman, aku mendapatkan email lagi dari Google AdSense bahwa kita itu pinnya udah dikirim ke alamat pembayaran kita. Nah, itu akan sampai sekitar 2-4 mingguan, dan ada juga sih yang sampai 1 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan ya teman-teman. Nah, di sini untuk pembayarannya aku udah buka Google AdSense. Nah, pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda. Nah, di sini kita tinggal nunggu PIN kita datang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pembayarannya itu ingat aku pernah lihat di YouTube ya teman-teman. Kalau saldo kita itu masuk ke AdSense pada tanggal 11. Nah, untuk pembayaran ke rekening kita itu masuknya sekitar tanggal 26 sampai 28-an kalau nggak salah sih itu ya teman-teman. Dan segini dulu video dari aku. Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian yang nonton dan juga buat para YouTuber pemula. Dan untuk video selanjutnya aku bakalan kasih tahu ke kalian PIN Google AdSense aku kalau udah datang dan berapa gaji YouTuber pemula. Jadi buat para YouTuber pemula, kalian harus tetap semangat. Thank you for watching. See you next time my video. Bye bye.